Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 14 sampai dengan ayat 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai, sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 14 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, kuat di dalam pelukan Allah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Leslie Koh. Mari kita mulai kisah inspiratif. Suara bor sempat membuat takut Sarah yang masih berusia 5 tahun. Ia melompat dari kursi dokter gigi dan tidak mau duduk di sana lagi. Sambil mengangguk penuh pengertian,
si dokter gigi meminta kepada Jason, "Ayah Sarah, Papa, duduklah di kursi ini." Jason mengira si dokter bermaksud menunjukkan kepada putrinya betapa mudah melakukan hal itu. Namun, kemudian dokter gigi berpaling kepada gadis kecil itu dan berkata, "Nah, sekarang kamu duduk di pangkuan Papa." Setelah dipangku dan dipeluk sang ayah, Sarah pun tenang, dan dokter gigi dapat melanjutkan pekerjaannya. Hari itu, Jason menerima pelajaran penting mengenai penghiburan yang diperoleh dari kehadiran Bapa Surgawinya. Terkadang, Allah memilih untuk tidak mengambil alih apa yang harus kita lalui, katanya, namun, Dia sedang menyatakan kepada saya, "Aku akan menyertaimu." Mazmur 91 berbicara tentang kehadiran dan kuasa Allah yang membawa penghiburan, yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan. Kita mempunyai ketenangan yang luar biasa karena tahu bahwa kita dapat bersandar dalam dekapan tangannya yang teguh. Begitu pula pada janjinya bagi mereka yang mengasihi Dia. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ada banyak tantangan dan ujian yang tak terelakkan dalam hidup ini, dan kita pasti akan mengalami beragam rasa sakit dan penderitaan. Namun, dalam dekapan tangan Allah yang menenangkan, kita akan sanggup melewati berbagai krisis dan keadaan kita, dan mengizinkan Dia menguatkan iman kita sementara kita bertumbuh melalui semua pengalaman itu. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, ujian apa yang tengah Anda lalui saat ini? Bagaimana Anda dapat mengingatkan diri Anda bahwa Allah selalu menyertai Anda? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Mazmur 91 menyebutkan 3 nama Allah dalam 2 ayat pembukanya. Elyon, yang Maha Tinggi, Shaddai, yang Maha Kuasa, dan Yahweh, Tuhan. Nama-nama tersebut menunjukkan siapa Allah itu. Setelah menolong keponakannya Lot, Abraham mendapat berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Lalu, ketika Allah menetapkan perjanjiannya dengan Abraham, Allah menyebut dirinya Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ketika Allah berjumpa dengan Musa di Horeb, Gunung Allah, Dia menyebut dirinya Yahweh, yang mengandung makna, "Aku adalah Aku," diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan. Dia menggunakan nama yang berbeda-beda saat berbicara dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi bukan Yahweh. Nama ini menandakan awal dari karya pembebasan Allah bagi bangsa Israel dari perbudakan. Mazmur 91 membawa pembaca melalui nama-nama ini, yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, dan kemudian Tuhan, sehingga kita diingatkan pada karya perlindungan, pemeliharaan, dan penyelamatannya di masa lalu dan diajak untuk terus mempercayai Allah yang sama sekarang ini. Hati yang melekat dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 berkata, "Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Hati yang melekat dengan Tuhan berarti hati kita tidak terpisah dengan Tuhan. Isi hati kita selalu memikirkan Tuhan, sikap ini sangat diinginkan Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki hati yang melekat kepadanya. Melekat di sini bukan hanya menempel seperti menggunakan lem kertas, tetapi harus seakan-akan menempel erat menggunakan power glue sehingga apapun yang terjadi, tidak akan dapat menggoyahkan iman kita dari Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan selalu berada di dekat Tuhan,
dan tidak ada suatu hal jahat pun yang akan dapat merenggut kita dari tangan Tuhan selama hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi kekasih kita. Ia akan menjawab kita ketika kita minta tolong dan berseru kepadanya. Dan walaupun kita harus mengalami kesesakan, tetapi Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan, dan akan meninggikan dan memuliakan kita ketika kita berhasil melewati kesesakan dan masalah yang kita hadapi tersebut. Bahkan Tuhan pun akan memberikan kita usia yang panjang sehingga kita dapat melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita lebih banyak lagi. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah yang akan kita peroleh jika hati kita melekat kepada Tuhan? Setidaknya ada 3 janji Allah jika hati kita melekat kepada Tuhan, yakni: pertama, kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Musuh selalu mencari kesempatan untuk bisa menyerang orang percaya. Untuk melindungi diri dari serangan musuh, perlu perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Itu bisa kita dapati ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Ia akan meluputkan dan melindungi kita dari segala apapun yang mengancam hidup kita. Itu bisa kita dapati ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Ia akan meluputkan dan melindungi kita dari segala apapun yang mengancam hidup. Kedua, kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Penderitaan dan masalah tidak terlepas dari kehidupan orang percaya selama di muka bumi ini. Penyertaan Tuhan diperlukan agar dapat menghadapi dan melewati setiap penderitaan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk itu hati kita perlu melekat kepada Tuhan sehingga kita dapat melihat penyertaan Tuhan itu. Ketiga, kita akan mendapatkan penyediaan Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan dan hatinya melekat kepadanya, karena Tuhan menjamin kehidupan kita seumur hidup. Kita takkan pernah kekurangan karena firman-Nya menjamin akan hal itu. Tuhan pasti memelihara hidup orang percaya yang hatinya melekat kepadanya. Karena itu, pastikan hati dan diri kita melekat hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan menjaga, memelihara dan menjamin kehidupan kita. Janji perlindungan bagi orang yang taat. Mazmur 91 ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Nas hari ini menyampaikan janji dan perlindungan Tuhan terhadap orang yang menjalani hidup yang taat kepadanya. Melatar belakangi ayat ini adalah pemahaman bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan Sang Penyelamat. Dalam banyak bagian Alkitab, Tuhan diidentifikasi sebagai pelindung dan penyelamat umat-Nya. Mazmur 91 secara keseluruhan berbicara tentang perlindungan Tuhan terhadap orang yang percaya kepadanya dan menjalani hidup dalam ketaatan. Jika kita dalami ayat ini, maka kita akan menemukan ada 2 hal utama yang hendak ditekankan, yakni: pertama, soal panjang umur. Tuhan berjanji untuk memperpanjang umur orang yang taat kepadanya. Ini bisa diartikan sebagai jaminan panjang umur dan kesejahteraan bagi mereka yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Kedua, soal keselamatan. Tuhan juga berjanji untuk memberikan keselamatan kepada orang yang taat kepadanya. Ini bisa merujuk pada keselamatan rohani dan fisik.
Keselamatan rohani dapat berarti pengampunan dosa dan hubungan yang diperbarui dengan Tuhan, sementara keselamatan fisik dapat berarti perlindungan dari bahaya dan kesulitan dalam kehidupan. Mazmur 91 ayat 16 mengingatkan kita akan janji Tuhan untuk melindungi dan memberkati orang yang menjalani hidup dalam iman dan ketaatan kepadanya. Itu merupakan salah satu pesan penting yang dapat ditemukan dalam kitab Mazmur dan dalam Alkitab secara umum. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memiliki beberapa aspek yang dapat direnungkan. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepadanya, Tuhan berjanji untuk melindungi, memberkati, dan memperpanjang umur kita. Ini mengajarkan kita untuk bergantung pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kedua, keselamatan. Tuhan berjanji untuk memberikan keselamatan darinya kepada mereka yang percaya dan taat kepadanya. Ini bisa merujuk pada perlindungan dari bahaya fisik dan juga keselamatan rohani. Keselamatan rohani adalah penting karena mengingatkan kita akan pentingnya pengampunan dosa dan keselamatan akhirat. Ketiga, panjang umur. Ayat ini menawarkan janji panjang umur bagi mereka yang menjalani hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita akan hidup selamanya, tetapi lebih kepada janji bahwa Tuhan akan memberikan umur yang memadai untuk memenuhi rencananya bagi kita di dunia ini. Keempat, kasih dan perhatian Tuhan. Pernyataan ini mencerminkan kasih dan perhatian Tuhan kepada umat-Nya. Dia peduli tentang kesejahteraan dan perlindungan kita, dan Dia mau memberikan itu kepada mereka yang mencarinya dan menjalani hidup dengan cara yang benar. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan, ketaatan, dan hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Selain itu, kita juga harus mengingat bahwa janji-janji seperti ini bukan janji untuk kehidupan bebas dari ujian atau kesulitan, tetapi janji akan kehadiran dan perlindungan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan bahaya dalam hidup. Oleh karena itu, renungna ini dapat menjadi sumber penghiburan dan harapan bagi mereka yang mencari Tuhan dalam hidup mereka. Aku mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2 berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib." Pemazmur merasakan perbuatan Allah yang ajaib dalam dirinya. Perasaan yang mendalam itu hendak diberitakannya kepada setiap orang. Itulah sebabnya pemazmur menuliskan mazmur ini. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Demikian keinginan Daud di hadapan Tuhan. Apa alasan keinginannya ini? Hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang berterima kasih. Tuhan telah berbuat, maka saya patut berterima kasih. Tidak menceritakan berarti tidak berterima kasih. Inilah dasarnya mengapa ada ibadah syukur, yakni ibadah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuan rumah biasa menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami dari Tuhan. Perbuatan Tuhan mana yang diceritakan? Menurut pemazmur, perbuatan Tuhan yang ajaib. Ajaib di sini maksudnya, datangnya tindakan Tuhan di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Misalnya, kita berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menolong diri kita pada waktu itu. Pada hari ulang tahun kita berterima kasih, karena kita tidak mungkin memanjangkan umur kita walau sedetik saja.
Kita berterima kasih atas keberhasilan, karena kita percaya tanpa campur tangan Tuhan semua itu tidak mungkin kita alami. Ajaib, karena kita tahu bahwa diri kita tidak bisa mengusahakannya namun Tuhan melakukannya. Ajaib tidak hanya terbatas pada hal-hal besar, tapi juga pada hal-hal kecil dan yang kelihatannya biasa-biasa saja. Kita hidup hari ini, dapat makan, bertemu orang lain, selamat dalam perjalanan pun harus disyukuri karena Tuhan memperkenankan kita untuk itu. Jadi sebenarnya, kita harus bersyukur setiap saat karena dalam setiap detik ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Selain itu, kita juga patut bersyukur dalam kesusahan dan penderitaan ada tindakan Tuhan untuk kebaikan kita di sana. Mengapa syukur atau rasa terima kasih, kemudian, harus dinyatakan dengan menceritakan perbuatan Tuhan? Karena hati yang berterima kasih selalu berorientasi ke situ. Inilah inti kekuatan pemberitaan gereja di mana-mana, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, beritakanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perbuatan Tuhan, dalam segala bentuknya, selalu berakibat baik dan orang yang menerimanya akan berbahagia. Kebahagiaan ini biasanya tidak terbendung. Orang ingin meluapkannya melalui doa, pujian, air mata bahagia dan seruan. Tetapi ternyata ini tidak cukup. Kebahagiaan itu ingin keluar melalui kesaksian, melalui kata-kata lisan ataupun tulisan agar orang lain tahu. Alkitab penuh dengan kesaksian-kesaksian orang yang menerima perbuatan Tuhan. Gereja-gereja diwarnai dengan kesaksian seperti ini. Dorongan ini jugalah yang bergelora di dada pemazmur sehingga dia berseru, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib." Ia tidak dapat menahan rasa bahagianya untuk konsumsi sendiri, melainkan meluapkan itu dalam kata-kata sehingga orang lain pun tahu. Andaikan dia tidak menyatakan kesaksiannya, kita tentu tidak tahu bagaimana Allah bertindak membela perkaranya, melindunginya dari orang fasik. Kita juga mungkin tidak tahu betapa kuat keyakinannya pada Tuhan. Tapi dari kesaksiannya itu kita boleh mendengar lagi tentang kebaikan Tuhan. Salah satu moto gereja adalah bersaksi. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan bukanlah keluarga kita, pekerjaan kita, jabatan kita atau diri kita, melainkan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak dan dalam diri kita. Tapi sayang kesaksian gereja semakin redup saja. Kadang-kadang terkesan malu-malu kucing. Ataukah Tuhan tidak lagi bertindak bagi kita? Yang benar saja, rasanya Tuhan terus bertindak, kok cuma tidak terungkap sehingga kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita enggan menceritakan perbuatannya. Jikalau kita mampu mematahkan rasa enggan ini, maka ruang-ruang kesaksian tidak akan sepi atau kekurangan orang yang bersaksi karena banyak orang rindu menguraikan ceritanya tentang perbuatan Tuhan. Waktu-waktu latihan paduan suara akan dipenuhi oleh banyak orang yang ingin memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatannya. Ibadah komisi dan jemaat tidak akan menjadi gersang karena hanya mendengar suara monolog pendetanya yang berkhotbah. Tetapi sebaliknya, kita akan mendengar suara-suara yang lain juga. Keluarga-keluarga akan menahan diri untuk menghadiahkan 1001 macam permainan kepada anak-anaknya sebelum jiwa mereka akrab dengan cerita-cerita perbuatan-perbuatan Tuhan. Jemaat akan menjadi jemaat yang rajin berdoa mensyukuri hari-hari hidupnya yang penuh dengan perbuatan Tuhan. Tempat-tempat ibadah akan dicari oleh orang yang ingin sujud di hadapan Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan seterusnya.
Camkanlah, mutu persekutuan kita tidak dimulai dari kelembagaannya, melainkan dimulai dari tugas kesaksian kita. Lembaga gereja adalah alat untuk mengoptimalkan tugas ini. Kalau kesaksian Kristiani merosot hanya karena kita direpotkan dengan segala tetek bengek urusan kelembagaan, maka kita harus berpikir ulang. Ceritakanlah perbuatan Tuhan, jangan dikurangi dan jangan dilebih-lebihkan. Bukankah sering terjadi bahwa orang suka mengurangi atau menambah apa yang dilakukan Tuhan? Kita kurangi atau tambahi supaya ceritanya semakin seru dan menakjubkan. Terkadang terselip harapan supaya kita dikagumi, atau supaya perbuatan Tuhan itu tidak terkesan menghantam kita padahal memang Tuhan sedang menghantam kita. Ceritakanlah apa adanya sesuai yang kita lihat dan rasakan. Ceritakanlah perbuatan Tuhan dimanapun kita berada. Menceritakan perbuatan Tuhan tidak selalu harus dengan kata-kata. Kita juga dapat menceritakannya melalui tubuh kita, tindak tanduk kita. Kita adalah surat Kristus yang akan dibaca oleh dunia ini. Bisa jadi Tuhan sedang melakukan perbuatannya yang ajaib melalui diri dan perbuatan kita. Dengan menolong orang miskin dan menderita, dengan menjadi pelopor kasih dan keadilan, orang lain akan membaca perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang baik selalu berhubungan dengan Tuhan, sementara perbuatan-perbuatan manusia selalu bersifat kedagingan, cenderung mementingkan diri sendiri. Menceritakan perbuatan Tuhan melalui diri kita akan terlihat dalam sikap mau menolong, sikap berpolitik yang berintikan kasih, cara kita menegakkan hukum, moral kita dalam menjalankan amanat pekerjaan dan lain sebagainya. Karena itu, teruslah menceritakan perbuatan baik Tuhan sepanjang hidup kita. Apa ajaran Alkitab mengenai Tritunggal? Hal yang paling sulit dipahami mengenai Tritunggal adalah tidak adanya penjelasan yang cukup untuk itu. Tritunggal adalah konsep yang tidak mungkin dapat dimengerti secara penuh oleh manusia, apalagi untuk dijelaskan. Allah jauh lebih besar dan agung dari kita. Karena itu jangan berharap bahwa manusia dapat memahaminya secara utuh. Alkitab mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Alkitab juga mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah. Meskipun kita memahami beberapa hal mengenai hubungan antar pribadi dalam Tritunggal ini, pada akhirnya kita tetap tidak dapat mengerti secara utuh. Namun demikian, tidak berarti bahwa Tritunggal bukan konsep yang salah atau tidak alkitabiah. Ketika mempelajari topik ini, kita perlu ingat bahwa kosakata Tritunggal atau Trinitas tidak pernah sekalipun digunakan dalam Alkitab. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan ketritunggalan Allah, yaitu Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Harus benar-benar dimengerti bahwa ini tidak berarti ada 3 Allah. Tritunggal berarti satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi. Tidak ada salahnya menggunakan istilah Tritunggal. Walaupun istilah ini tidak ditemukan dalam Alkitab, lebih gampang mengucapkan Tritunggal daripada mengatakan Allah yang esa yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Jika Anda keberatan dengan ini, coba pertimbangkan, kata kakek juga tidak ada dalam Alkitab, walaupun kita tahu bahwa dalam Alkitab ada banyak kakek. Abraham adalah kakek dari Yakub. Jadi, mari kita jangan berhenti pada istilah Tritunggal itu saja. Apa yang terpenting adalah konsep yang diwakili oleh kata Tritunggal ada dalam Alkitab. Setelah pendahuluan ini,
kita baru akan melihat ayat-ayat Alkitab yang mendiskusikan Tritunggal. 1. Allah itu Esa. 2. Tritunggal terdiri dari 3 pribadi. Untuk ayat-ayat dari Perjanjian Lama, pemahaman atas bahasa Ibrani sangatlah menolong. Dalam Kejadian 1 ayat 1, kata Elohim merupakan bentuk jamak. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, dan Yesaya 6 ayat 8, kata jamak, kita, yang digunakan. Dalam bahasa Inggris hanya ada 2 bentuk kata, tunggal dan jamak. Dalam bahasa Ibrani ada 3 macam bentuk kata, tunggal, dual dan jamak. Dalam bahasa Ibrani, bentuk dual digunakan untuk hal-hal yang berpasangan, seperti mata, telinga dan tangan. Kata Elohim dan kata ganti, kita, dalam bentuk jamak yang jelas berarti lebih dari 2 dan merujuk pada 3 atau lebih dari 3, yaitu Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Dalam Yesaya 48 ayat 16 dan 61 ayat 1 Sang Putera berbicara dan merujuk pada Bapa dan Roh Kudus. Bandingkan Yesaya 61 ayat 1 dengan Lukas 4 ayat 14 sampai dengan ayat 19 untuk melihat bahwa yang berbicara adalah Putera. Matius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17 menggambarkan peristiwa pembaptisan Yesus. Dalam peristiwa ini, kelihatan bahwa Allah Roh Kudus turun ke atas Allah Putera sementara pada saat bersamaan Allah Bapa menyatakan bagaimana Dia berkenan dengan Sang Putera. Matius 28 ayat 19 dan 2 Korintus 13 ayat 14 adalah contoh ayat yang membahas mengenai 3 pribadi berbeda dalam Tritunggal. 3. Pribadi-pribadi dalam Tritunggal dibedakan dari satu dengan yang lainnya dalam berbagai ayat. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan berbeda dari Tuhan. Tuhan memiliki Anak, Roh Kudus dibedakan dari Tuhan, dan dari Allah. Allah Putera dibedakan dari Allah Bapa. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17, Yesus berbicara kepada Bapa tentang mengutus Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memandang dirinya sebagai Bapa atau Roh Kudus. Perhatikan pula saat-saat lain dalam kitab-kitab Injil ketika Yesus berbicara kepada Bapa. Apakah Dia berbicara kepada diri sendiri? Tidak. Dia berbicara kepada pribadi lainnya dalam Tritunggal, Sang Bapa. 4. Setiap pribadi dalam Tritunggal adalah Allah. Bapa adalah Allah, Putera adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 5. Subordinasi dalam Tritunggal Alkitab memperlihatkan bahwa Roh Kudus tunduk atau subordinasi kepada Bapa dan Putera tunduk atau subordinasi kepada Bapa. Ini adalah relasi internal dan tidak mengurangi atau membatalkan keilahian dari setiap pribadi dalam Tritunggal. Ini mungkin bagian dari Allah yang tidak terbatas, yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas. Mengenai Putera, lihat Lukas 22 ayat 42, Yohanes 5 ayat 36, dan Yohanes 20 ayat 21. Mengenai Roh Kudus lihat Yohanes 14 ayat 16, dan khususnya Yohanes 16 ayat 13 sampai ayat 14. 6. Pekerjaan dari setiap pribadi dalam Tritunggal. Bapa adalah sumber utama atau penyebab utama dari A. Alam semesta, B. Pewahyuan ilahi, C. Keselamatan,
Dan D. Pekerjaan Yesus sebagai manusia. Bapa memulai semua ini. Putera adalah agen yang melalui dirinya Bapa melakukan karya-karya sebagai berikut. A. Penciptaan dan memelihara alam semesta. B. Pewahyuan ilahi. C. Keselamatan. Bapa melakukan semua ini melalui Putera yang berfungsi sebagai agen Allah. Roh Kudus adalah alat yang dipakai Bapa untuk melakukan karya-karya berikut ini. A. Penciptaan dan memelihara alam semesta. B. Pewahyuan ilahi. C. Keselamatan dan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Bapa melakukan semua ini dengan kuasa Roh Kudus. Tidak ada ilustrasi-ilustrasi yang dengan akurat bisa menjelaskan Tritunggal. Telur atau apel tidak tepat karena kulit telur, putih telur dan kuning telur. Semua adalah bagian dari telur dan bukan telur itu sendiri. Bapa, Putera, dan Roh Kudus bukanlah bagian dari Allah, namun setiap pribadi ini adalah Allah. Ilustrasi yang menggunakan air sedikit lebih bagus dalam menjelaskan Tritunggal, namun tetap tidak memadai. Cairan, uap, dan es adalah bentuk-bentuk dari air. Bapa, Putera dan Roh Kudus bukanlah bentuk-bentuk dari Allah, karena setiap pribadi itu adalah Allah. Dengan demikian, walaupun ilustrasi-ilustrasi ini memberi gambaran mengenai Tritunggal, gambaran yang diberikan tidak akurat. Allah yang tidak terbatas tidak dapat digambarkan secara penuh dengan ilustrasi yang terbatas. Daripada memfokuskan diri pada konsep Tritunggal, cobalah memfokuskan diri pada kebesaran Allah dan kenyataan bahwa Dia jauh lebih agung dari kita. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah pengasih, terima kasih atas kehadiran-Mu yang menenangkanku dalam segala situasi yang kuhadapi. Tolonglah aku melewati semua itu, karena aku tahu, Engkau selalu menyertaiku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.